bangsaku. Mulai acara ini untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama tundukkan kepala untuk memperoleh ridhonya agar kegiatan perwakilan KAS Jerman, perwakilan Indonesia dan Timur Leste yang diwakili oleh Bapak Ari Dharma Starus, Bapak Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Jakarta, Bapak Kabak TU yang juga hadir di tempat ini, para narasumber dan moderator, serta para panitia undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Peraturan Sipil Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri, kemudian Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Dalam Negeri dengan KAS Jerman, perwakilan Indonesia dan Timur Leste, membangun komunikasi yang transparan dan terpercaya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, mendorong produksi konten yang berkualitas tinggi, informatif dan menarik agar pesan-pesan pemerintah dapat tersampaikan dengan baik dan membekali humas pemerintah dengan keterampilan penulis, menyunting dan melaporkan informasi secara efektif dan akurat. Adapun tanggal pelaksanaan dan tempat penyelenggaraan workshop ini dilaksanakan dari tanggal 13 sampai dengan 15 Agustus 2024. Ini satu, teknik komunikasi humas pemerintah dan jurnalis. Kedua, regulasi dan etika radio berjaringan dan radio komunikasi. Ketiga, membangun citra institusi pemerintahan. Peserta sebanyak 26 orang yang terdiri dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Yogyakarta dan Dinas Komunikasi dan Informatika yang membidangi kehumasan di lingkungan provinsi, kabupaten, dan kota. Sedangkan narasumber dan moderator, narasumber yang turut hadir dalam mendukung acara ini adalah sebagai berikut. Satu, Kepala Pengembangan Sumber Daya Kementerian Dalam Negeri Bapak Dr. Sugeng Haryono, MPD. Kedua, Dewan Pengarah Visi Infrahumas Doprin. Tiga, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan keempat, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Publik Relation Indonesia atau APPRI. Sedangkan moderator workshop berasal dari BPSDM Kemendagri dan Pusat Fasilitas Kerjasama Kemendagri. Panitia penyelenggara kegiatan adalah BPSDM Kemendagri dan BPSDM Yogyakarta serta KAS Jerman, perwakilan Indonesia dan Timur Leste. Metode penyelenggaraan adalah menggunakan metode tatap muka dengan menggunakan metode presentasi, diskusi, interaktif, panel, rencana aksi, dan tindak lanjut. Juga dalam 10 tahun ini banyak yang kami bersama telah kembangkan. Mungkin dari para peserta yang belum mengenal siapa KAS, kami adalah yayasan yang berasal dari Jerman. Konrad Adenauer, nama yayasan kami itu berasal dari nama Kanzler pertama Jerman, Konrad Adenauer. Kami sendiri tidak langsung dari pemerintah Jerman, tapi memiliki afiliasi dekat dengan CDU, Christian Democratic Union, yaitu mungkin banyak yang kenal Angela Merkel selaku kansler yang 16 tahun berkedudukan pemerintahan, dan dia adalah salah satu anggota dari dewan kami. Dan ya banyak komponen pemerintahan yang ada di dalam dewan pengurus yayasan kami. Kami sendiri sudah lebih dari 50 tahun berada di Indonesia.
Sendiri di Jerman kami didirikan pada tahun 1995 dan di Indonesia sejak 1968, dan antara lain fokus kami adalah di pengembangan good governance, pendidikan demokrasi, penguatan demokrasi dan supremasi hukum. Sendiri kami memiliki memorandum saling pengertian dengan BPS dan Kemendagri seperti tadi katakan sudah 10 tahun sejak 2014. Yang menjadi juga akreditasi untuk dapat bekerja di Indonesia. Kami sangat mendukung kegiatan ini, terutama karena di era digital seperti sekarang, di mana informasi dapat tersebar dengan cepat dan luas, peran humas pemerintah menjadi semakin strategis. Humas tidak hanya bertugas untuk menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu menyaring dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat, terpercaya, dan mendukung transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Kami berharap bahwa melalui pelatihan ini para peserta dapat meningkatkan keterampilan jurnalistik dan pemahaman media sehingga mampu menjalankan peran mereka dengan lebih efektif. Dengan demikian, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung lebih baik dan masyarakat dapat merasakan dampak positif dari kebijakan yang diambil. Pada akhir kata, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Pada saat ini adalah pelayanan di bidang kehumasan. Setiap instansi pemerintahan atau birokrasi wajib untuk menyediakan informasi yang baik serta akurat, cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan sederhana untuk disampaikan kepada masyarakat. Pengguna informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dikarenakan semakin cepatnya arus globalisasi, terutama dalam teknologi informasi. Kebutuhan akan informasi dari pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Peran ASN, tugas kita dalam birokrasi meliputi berbagai aspek pelayanan publik, implementasi kebijakan pemerintah, serta menyampaikan informasi yang relevan dan bermanfaat kepada masyarakat. Apalagi dalam era digital yang semakin maju ini. Komunikasi publik telah mengalami perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus meningkatkan efektivitas publikasi yang dilakukan. Selain itu, dalam era globalisasi serta kompetensi yang semakin ketat, bentuk pelayanan publik juga perlu membangun citra dan reputasi pemerintahan. Ini merupakan tuntutan yang sangat mendesak dan wajib dicermati oleh lembaga swasta maupun lembaga pemerintah. Citra dan reputasi dibentuk oleh informasi yang diterima individu. Jika informasinya positif, maka citra dan reputasinya juga akan positif pula. Sebaliknya, jika informasinya negatif, maka akan membentuk citra dan reputasi yang sangat negatif pula. Setiap lembaga menginginkan citra dan reputasi yang positif. Namun, harapan seperti ini tidak mudah dicapai atau diraih. Untuk itu, sebuah lembaga pemerintah secara terus-menerus perlu berupaya membangun citra dan reputasi yang positif. Hadirin yang saya hormati, salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah penyampaian pesan yang tidak jelas. ASN seringkali menghadapi tantangan dalam menyampaikan informasi secara efektif dan ringkas kepada masyarakat. Selain itu, masalah lainnya adalah kurang efektivitasnya dalam mencapai target audiens yang diinginkan. ASN harus mampu mengenali siapa target audiens yang ingin mereka sampaikan pesan, serta menggunakan saluran komunikasi yang tepat untuk mencapai mereka. Tanpa pemahaman yang baik tentang audiens, pesan yang disampaikan tidak akan sampai kepada orang-orang yang seharusnya mendapatkannya.
Selain itu, Humas juga perlu mengembangkan dan mengelola media dalam menangkap berita instansi dan pimpinan. Humas harus mampu melakukan monitoring media, baik media cetak, elektronik, maupun digital, untuk mengetahui isu-isu yang berkaitan dengan instansi dan pimpinan. Hasil monitoring ini dapat digunakan untuk merumuskan strategi komunikasi yang tepat, serta untuk menyiapkan tanggapan yang sesuai terhadap berbagai isu yang berkembang. Hadirin yang saya hormati, saya juga ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Konrad Adenauer Stiftung yang telah bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Kementerian Dalam Negeri atau disebutkan BPSDM. Diikuti oleh seluruh peserta. Baik, untuk peserta acara pada malam hari ini Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Syifa dari Diskominfo Bantul. Untuk ketegasan sehari-hari, karena kami itu sebenarnya tidak memfokuskan dalam tim, tidak fokus satu tugas, jadi kami dibagi semalam itu ikutan ia, membuat rilis ia, pengelolaan media sosial juga. Ketugasan saya sehari-hari karena kami dihandle, kalau khusus saya menghandle untuk radio, publikasi melalui radio, dan juga YouTube, mungkin kadang-kadang ada talk show, kemudian ada juga jumpa pers yang bisa mingguan atau menyesuaikan agenda dari pimpinan, kemudian ada liputan, dan juga ya beberapa hal terkait dengan koordinasi, misalkan kebutuhan video dari perangkat daerah terkait. Terima kasih. Terima kasih. Kominfo Pertanian di bidang IKP. Jadi Wulandari, sama seperti Mbak Tin tadi, saya juga anak lapangan, tapi juga anak kantor juga. Jadi kami dokumentasi, rilis, liputan gitu. Biasa dari Perahu membantu teman-teman dalam kegiatan publikasi maupun monitoring dan diseminasi juga. Begitu. Salam kenal. Kemarin, tapi saya pulang udah kecapean. Dan alhamdulillah sehat walafiat bisa datang ke sini. Saya sempat agak ragu juga, wah ini event 4 hari harus di lapangan. Bukan satu kalau saya, karena satu narasumber, satu berita. Satu narasumber, iya. Gitu. Itu kalau saya menekankan itu, standar saya di Green begitu. Jadi saya sebagai editor utama tiap hari itu minimal 11 artikel Bu yang saya edit. Perda nomor 13 2016 itu mestinya jam 5 sampai jam 22. Membeli waktu analog. Begitu sudah ini sudah analog 12 dibuat apa? Seperti TVRI maupun RRI seperti itu. Karena terus terang saja ya, di dunia itu justru yang marak itu radio komunitas ya, Pak. Jadi di luar negeri radio komunitas apa country, komunitas salak pondok, komunitas petani, kemudian komunitas apa ya budaya. Di luar negeri seperti itu, Pak. Kalau kita bicara mengenai seluler, biasanya kita gunakan di band UHF itu antara 300 MHz sampai 3 GB, karena frekuensinya kalau dulu dari 450 ya, itu ada STI, sekarang STI sudah nggak ada, itu dari 800 sampai 2300 saat ini untuk seluler. Nah, itu ada di UHF. Kemudian untuk radio siaran itu di 87 sampai 108 MHz, itu menggunakan band VHF supaya antar negara itu tidak saling mengganggu. Karena frekuensi radio atau gelombang frekuensi radio ini tidak bisa dibatasi oleh wilayah administrasi. Misalnya ada pemancar. Cuma yang pengen saya tanyakan mengenai daur hidup media ketika kita kayak dulu berbicara tentang radio, kemudian muncul televisi,
itu kan juga kemudian radio sempat redup, sekarang televisi juga mulai redup, kita geser ke YouTube misalnya. Jujur juga kalau misalnya saya di rumah sendiri itu yang nonton televisi paling cuma Upin Ipin, itu anak-anak saya. Tapi juga kemudian kalau misalnya dikasih gadget, mereka lebih suka nonton itu aja langsung karena ada customisasi tayangannya gitu, bisa milih sendiri. Nah, mengenai 15/2003 itu jadi ada kanal 42 Jogja. Nah, banyak peminat sehingga itu penuh. Dan sampai saat sekarang ini yang mati itu hanya sekitar 5. Ada yang memang mati jengkak tenan itu ada 3. Tapi ada yang mau mati, tapi dia ada bargaining dengan yang lain. Mungkin jaringan nggak cuma Jakarta, itu ada. Ada di openi itu lagi, dipelihara temennya ada, jadi masih eksis. Media komunikasi Instagram ya? Di radio juga. Oh, radio juga ada ya? Ada ya. Oh, iya. Nah, coba sekarang kita belajar. Kenapa kok di Pasuruan itu masih ada komunikasi yang dilakukan di radio, sementara Jogja jarang? Ada yang bisa jawab? Atau kota besar jarang? Bagian timur. Oh. Kalau misalkan mau ke Malang atau mau ke Banyuwangi pasti harus lewat situ Pasuruan. ya. Moga-moga suatu ketika saya bisa ke sana ya. Makan apa Bu kalau di sana? Kalau Pasuruan ini kita lebih khasnya pada kupang. Kupang adalah? Kupang itu adalah jawabnya suwi banget. Dan Anda tidak responsif. Sehingga itu tidak tercipta yang namanya kepercayaan publik. Alah orang sah hubungi pemerintah apa gitu pasti. Jadi jangan sampai itu terjadi. Coba Anda juga memposisikan diri Anda sebagai masyarakat biasa, bukan sebagai ASN yang bekerja di Kominfo. Ketika Anda harus mengurus sesuatu, kemudian lama, kemudian dioncal-oncalke, tahu ya, dilempar-lempar, sebel nggak? Sebel. Jadi jangan sampai itu terjadi, ya. Maka komunikasi Anda harus lebih transparan. Dari si kepala daerahnya, mungkin itu dulu. Ya, thank you. Ini pertanyaan yang sangat menarik karena terjadi baru-baru ini ya, gitu ya. Memang menurut saya kita sebagai PR atau ini namanya udah masuk ke krisis ya Mas ya? Masing-masing publikasikan laporan berkala terkait dengan pencapaian instansi pemerintah untuk meningkatkan. 6. Membangun hubungan kemitraan dengan media massa untuk memastikan liputan yang ada akurat tentang pemerintah di berbagai tingkat untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik komunikasi dalam pengelolaan media. Demikian kami laporkan. Selanjutnya mohon Kepala PPSDM Regional Yogyakarta yang diwakili Gus secara resmi workshop penguatan kapasitas jurnalistik media dan bagi humas pemerintah. Terima kasih. Pembuatan konten multimedia hingga pengelolaan media sosial yang efektif. Semua ini adalah keterampilan yang sangat penting dalam mendukung tugas humas pemerintah, khususnya dalam menghadapi tantangan di era digital dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Kita menyadari bahwa tugas humas pemerintah tidaklah mudah dalam menjalankan peran sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Humas harus mampu memberikan informasi yang baik, akurat, cepat, transparan, akuntabel, dan sederhana. Kita jadikan pengetahuan dan keterampilan yang kita peroleh dari workshop ini sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan membangun citra serta reputasi pemerintah yang positif. Dengan demikian, kita semua dapat berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, di mana layanan publik yang berkualitas dan inklusif menjadi fokus utama, serta penguatan kapasitas dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan menjadi prioritas. Demikian harapan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, seraya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Workshop penguatan jurnalistik dan media humas pemerintah tahun 2024
secara resmi saya nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala aku, negeriku, bangsaku, mulai acara ini untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama tundukkan kepala untuk memperoleh ridhonya agar kegiatan perwakilan KAS Jerman, perwakilan Indonesia dan Timur Leste yang diwakili oleh Bapak Ari Dharma Starus, Bapak Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Jakarta, Bapak Kabak TU yang juga hadir di tempat ini, para narasumber dan moderator serta para panitia undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Peraturan Sipil Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri, kemudian Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Dalam Negeri dengan KAS Jerman, perwakilan Indonesia dan Timur Leste, membangun komunikasi yang transparan dan terpercaya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, mendorong produksi konten yang berkualitas tinggi, informatif dan menarik agar pesan-pesan pemerintah dapat tersampaikan dengan baik dan membekali humas pemerintah dengan keterampilan penulis menyunting dan melaporkan informasi secara efektif dan akurat. Adapun tanggal pelaksanaan dan tempat penyelenggaraan workshop ini dilaksanakan dari tanggal 13 sampai dengan 15 Agustus 2024. Ini satu, teknik komunikasi humas pemerintah dan jurnalis. Kedua, regulasi dan etika radio berjaringan dan radio komunikasi. Ketiga, membangun citra institusi pemerintahan. Peserta sebanyak 26 orang yang terdiri dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Yogyakarta dan Dinas Komunikasi dan Informatika yang membidangi kehumasan di lingkungan provinsi, kabupaten, dan kota. Sedangkan narasumber dan moderator, narasumber yang turut hadir dalam mendukung acara ini adalah sebagai berikut. Satu, Kepala Pengembangan Sumber Daya Kementerian Dalam Negeri Bapak Dr. Sugeng Haryono, MPD. Kedua, Dewan Pengarah Divisi Infrahumas Doprin. Tiga, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan keempat, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Publik Relation Indonesia atau APPRI. Sedangkan moderator workshop berasal dari BPSDM Kemendagri dan Pusat Fasilitas Kerjasama Kemendagri. Panitia penyelenggara kegiatan adalah BPSDM Kemendagri dan BPSDM Yogyakarta serta KAS Jerman, perwakilan Indonesia dan Timur Leste. Metode penyelenggaraan adalah menggunakan metode tatap muka dengan menggunakan metode presentasi, diskusi, interaktif, panel, rencana aksi, dan tindak lanjut. Juga dalam 10 tahun ini banyak yang kami bersama telah kembangkan. Mungkin dari para peserta yang belum mengenal siapa KAS, kami adalah yayasan yang berasal dari Jerman. Konrad Adenauer, nama yayasan kami itu berasal dari nama kansler pertama Jerman, Konrad Adenauer. Kami sendiri tidak langsung dari pemerintah Jerman, tapi memiliki afiliasi dekat dengan CDU, Christian Democratic Union, yaitu mungkin banyak yang kenal Angela Merkel selaku kansler yang 15 tahun
berkedudukan pemerintahan dan dia adalah salah satu anggota dari dewan kami, dan ya banyak komponen pemerintahan yang ada di dalam dewan pengurus yayasan kami. Kami sendiri sudah lebih dari 50 tahun berada di Indonesia. Sendiri di Jerman kami didirikan pada tahun 1995 dan di Indonesia sejak 1968, dan antara lain fokus kami adalah di pengembangan good governance, pendidikan demokrasi, penguatan demokrasi, dan supremasi hukum. Sendiri kami memiliki memorandum saling pengertian dengan BPS dan Kemendagri, seperti tadi katakan sudah 10 tahun sejak 2014. Yang menjadi juga akreditasi untuk dapat bekerja di Indonesia. Kami sangat mendukung kegiatan ini, terutama karena di era digital seperti sekarang, di mana informasi dapat tersebar dengan cepat dan luas, peran humas pemerintah menjadi semakin strategis. Humas tidak hanya bertugas untuk menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu menyaring dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat, terpercaya, dan mendukung transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Kami berharap bahwa melalui pelatihan ini para peserta dapat meningkatkan keterampilan jurnalistik dan pemahaman media sehingga mampu menjalankan peran mereka dengan lebih efektif. Dengan demikian, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung lebih baik dan masyarakat dapat merasakan dampak positif dari kebijakan yang diambil. Pada akhir kata, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Pada saat ini adalah pelayanan di bidang kehumasan. Setiap instansi pemerintahan atau birokrasi wajib untuk menyediakan informasi yang baik serta akurat, cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan sederhana untuk disampaikan kepada masyarakat. Pengguna informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dikarenakan semakin cepatnya arus globalisasi, terutama dalam teknologi informasi. Kebutuhan akan informasi dari pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Peran ASN, tugas kita dalam birokrasi meliputi berbagai aspek pelayanan publik, implementasi kebijakan pemerintah, serta menyampaikan informasi yang relevan dan bermanfaat kepada masyarakat. Apalagi dalam era digital yang semakin maju ini. Komunikasi publik telah mengalami perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus meningkatkan efektivitas publikasi yang dilakukan. Selain itu, dalam era globalisasi serta kompetensi yang semakin ketat, bentuk pelayanan publik juga perlu membangun citra dan reputasi pemerintahan. Ini merupakan tuntutan yang sangat mendesak dan wajib dicermati oleh lembaga swasta maupun lembaga pemerintah. Citra dan reputasi dibentuk oleh informasi yang diterima individu. Jika informasinya positif, maka citra dan reputasinya juga akan positif pula. Sebaliknya, jika informasinya negatif, maka akan membentuk citra dan reputasi yang sangat negatif pula. Setiap lembaga menginginkan citra dan reputasi yang positif. Namun, harapan seperti ini tidak mudah dicapai atau diraih. Untuk itu, sebuah lembaga pemerintah secara terus-menerus perlu berupaya membangun citra dan reputasi yang positif. Hadirin yang saya hormati, salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah penyampaian pesan yang tidak jelas. ASN seringkali menghadapi tantangan dalam menyampaikan informasi secara efektif dan ringkas kepada masyarakat. Selain itu, masalah lainnya adalah kurang efektivitasnya dalam mencapai target audiens yang diinginkan. ASN harus mampu mengenali siapa target audiens yang ingin mereka sampaikan pesan
serta menggunakan saluran komunikasi yang tepat untuk mencapai mereka. Tanpa pemahaman yang baik tentang audiens, pesan yang disampaikan tidak akan sampai kepada orang-orang yang seharusnya mendapatkannya. Selain itu, Humas juga perlu mengembangkan dan mengelola media dalam menangkap berita instansi dan pimpinan. Humas harus mampu melakukan monitoring media, baik media cetak, elektronik maupun digital, untuk mengetahui isu-isu yang berkaitan dengan instansi dan pimpinan. Hasil monitoring ini dapat digunakan untuk merumuskan strategi komunikasi yang tepat serta untuk menyiapkan tanggapan yang sesuai terhadap berbagai isu yang berkembang. Hadirin yang saya hormati, saya juga ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Konrad Adenauer Stiftung yang telah bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Kementerian Dalam Negeri atau disebutkan BPSDM. Diikuti oleh seluruh peserta. Baik, untuk peserta acara pada malam hari ini di Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Syifa dari Diskominfo Bantul. Untuk ketegasan sehari-hari, karena kami itu sebenarnya tidak memfokuskan dalam tim, tidak fokus satu tugas, jadi kami dibagi setiap itu ikutan dia, membuat rilis dia, pengelolaan media sosial juga. Ketugasan saya sehari-hari karena kami dihandle, kalau khusus saya menghandle untuk radio, publikasi melalui radio, dan juga YouTube, mungkin kadang-kadang ada talk show, kemudian ada juga jumpa pers yang bisa mingguan atau menyesuaikan agenda dari pimpinan, kemudian ada liputan, dan juga ya beberapa hal terkait dengan koordinasi, misalkan kebutuhan video dari perangkat daerah terkait. Terima kasih. Terima kasih. Diskominfo Bantul di bidang IKP. Jadi Wulandari, sama seperti Mbak Din tadi, saya juga anak lapangan, tapi juga anak kantor juga. Jadi kami dokumentasi, rilis, liputan gitu. Biasa dari Prahum membantu teman-teman dalam kegiatan publikasi maupun monitoring dan diseminasi juga. Begitu. Salam kenal. Kemarin, tapi saya pulang udah kecapean. Dan alhamdulillah sehat walafiat bisa datang ke sini. Saya sempat agak ragu juga, wah ini event 4 hari harus di lapangan. Bukan satu kalau saya, karena satu narasumber satu berita. Satu narasumber iya. Gitu. Itu kalau saya menandatangani itu standar saya di Green begitu. Jadi saya sebagai editor utama tiap hari itu minimal 11 artikel Bu yang saya edit. Perda nomor 13 2016 itu mestinya jam 5 sampai jam 22. Membeli waktu analog. Begitu sudah ini sudah analog 12 dibuat apa? Seperti TVRI maupun RRI seperti itu. Karena terus terang saja ya, di dunia itu justru yang marak itu radio komunitas ya, Pak. Jadi di luar negeri radio komunitas apa country, komunitas salak pondok, komunitas petani, kemudian komunitas apa ya budaya. Di luar negeri seperti itu, Pak. Kalau kita bicara mengenai seluler, biasanya kita gunakan di band UHF itu antara 300 MB sampai 3 GB karena frekuensinya kalau dulu dari 450 ya, itu ada STI, sekarang STI sudah nggak ada, itu dari 800 sampai 2300 saat ini untuk seluler. Nah, itu ada di UHF. Kemudian untuk radio siaran itu di 87 sampai 108 MB. Itu menggunakan band VHF supaya antar negara itu tidak saling mengganggu. Karena frekuensi radio atau gelombang frekuensi radio
ini tidak bisa dibatasi oleh wilayah administrasi. Misalnya ada pemancar. Cuma yang pengen saya tanyakan mengenai daur hidup media. Ketika kita kayak dulu berbicara tentang radio, kemudian muncul televisi, itu kan juga kemudian radio sempat redup, sekarang televisi juga mulai redup, kita geser ke YouTube misalnya. Jujur juga kalau misalnya saya di rumah sendiri itu yang nonton televisi paling cuma Upin Ipin, itu anak-anak saya. Tapi juga kemudian kalau misalnya dikasih gadget, mereka lebih suka nonton itu aja langsung karena ada customisasi tayangannya gitu, bisa pilih sendiri. Nah, mengenai 15/2003 itu jadi ada kanal 42 Jogja. Nah, banyak peminat sehingga itu penuh. Dan sampai saat sekarang ini yang mati itu hanya sekitar 5. Ada yang memang mati jendek tenan itu ada 3. Tapi ada yang mau mati, tapi dia ada bargaining dengan yang lain. Mungkin jaringan sama Jakarta itu ada. Ada di openi itu lagi dipelihara temennya enggak, jadi masih eksis. Komunikasi publik. Media komunikasi Instagram ya? Di radio juga. Oh, radio juga ada ya? Ada ya. Oh, iya. Nah, coba sekarang jarak. Ada yang bisa jawab? Atau kota besar jarak? Bagian timur. Oh. Kalau misalkan mau ke Malang atau mau ke Banyuwangi pasti harus lewat situ ya. Moga-moga suatu ketika saya bisa ke sana ya. Makan apa Bu kalau di sana? Kalau Pasuruan ini kita lebih khasnya pada kupang. Kupang itu adalah jawabnya suwi banget. Dan Anda tidak responsif, sehingga itu tidak tercipta yang namanya kepercayaan publik. Alah orang sah hubungi pemerintah ngomong gitu pasti. Jadi jangan sampai itu terjadi. Coba Anda juga memposisikan diri Anda sebagai masyarakat biasa, bukan sebagai ASN yang bekerja di Kominfo. Ketika Anda harus mengurus sesuatu, kemudian lama, kemudian dioncal-oncalke, tahu ya, dilempar-lempar, sebel nggak? Sebel. Jadi jangan sampai itu terjadi, ya. Maka komunikasi Anda harus lebih transparan. Dari si kepala daerahnya, mungkin itu dulu. Ya, thank you. Ini pertanyaan yang sangat menarik karena terjadi baru-baru ini ya, gitu ya. Memang menurut saya kita sebagai PR atau ini namanya udah masuk ke krisis ya Mas ya. Masing-masing publikasikan laporan berkala terkait dengan pencapaian instansi pemerintah untuk meningkatkan. 6. Membangun hubungan kemitraan dengan media massa untuk memastikan liputan yang ada akurat tentang pemerintah di berbagai tingkat untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik komunikasi dalam pengelolaan media. Demikian kami laporkan. Selanjutnya mohon Kepala PPSDM Regional Yogyakarta yang diwakili Gus secara resmi workshop penguatan kapasitas jurnalistik media dan bagi humas pemerintah. Terima kasih. Serta penyerahan surat keterangan telah selesai tahun 2024 secara simbolis oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada peserta yang dipanggil namanya. Mohon berkenan untuk izin 1, 2. Pembuatan konten multimedia hingga pengelolaan media sosial yang efektif. Semua ini adalah keterampilan yang sangat penting dalam mendukung tugas humas pemerintah, khususnya dalam menghadapi tantangan di era digital dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Kita menyadari bahwa tugas humas pemerintah tidaklah mudah dalam menjalankan peran sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Humas harus mampu memberikan informasi yang baik, akurat,
cepat, transparan, akuntabel, dan sederhana. Kita jadikan pengetahuan dan keterampilan yang kita peroleh dari workshop ini sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan membangun citra serta reputasi pemerintah yang positif. Dengan demikian, kita semua dapat berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, di mana layanan publik yang berkualitas dan inklusif menjadi fokus utama, serta penguatan kapasitas dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan menjadi prioritas. Demikian harapan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, seraya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Workshop penguatan jurnalistik dan media humas pemerintah tahun 2024 secara resmi saya nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala